Amin. Ya, shalom. Ya, maaf ini saya sedang dalam kondisi flu ya. Jadi batuk dan teman-temannya ini semua gabung jadi satu, mulai meriang gergis ya semuanya. Ya, puji Tuhan, tetapi hari ini sudah jauh lebih baik ya. Kemarin hari apa itu ya, yang parah itu hari Jumat itu ya, Jumat lagi parah-parahnya itu ya. Sampai di sini ada KPK saya tidak bisa turun. Untungnya ada istri yang ngurusin ya. Jadi tambah ngurus saya, puji Tuhan ya. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam tema minggu keempat ya, yaitu tema ini berbicara tentang melangkah dengan iman ya. Jadi melangkah dengan iman ya. Ini seperti lagu terakhir tadi yang dinyanyikan ya, pas banget. Nah, kita mau belajar dari satu perempuan di dalam Markus 5 ayat yang ke-24. Markus 5 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Itu yang kita akan jadikan acuan untuk kita belajar tentang melangkah dengan iman ya. Ini background ceritanya adalah Tuhan Yesus diminta untuk menyembuhkan anaknya Yairus ya. Yairus itu imam ya, dan dia rupanya anaknya sakit. Nah, karena itu dia minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya Yairus. Dan Tuhan Yesus mengiyakan dan dia berjalan menuju ke rumahnya Yairus gitu ya. Nah, ini dalam proses berjalannya itulah ada cerita ini ya. Markus 5 ayat 24 sampai 34. Kita akan baca bergantian supaya nggak ngantuk ya. Markus 5 ayat 24 saya akan bacakan, 25 Bapak Ibu, dan begitu seterusnya. Markus 5 ayat 24 sampai 34, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini cerita yang sering kita dengar, bagaimana seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini kemudian disembuhkan karena dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dari sini kita bisa melihat ada paling tidak tiga yang bisa kita pelajari dari perempuan ini. Yang pertama, coba kita buka di Markus 5 ayat yang ke-27. Markus 5 ayat 27 dikatakan demikian.
dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi yang menarik adalah sebelum kita bicara tentang melangkah dengan iman, kita bicara dulu tentang iman dulu deh, ya. Imannya itu bagaimana? Rupanya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu memang timbul dari pendengaran. Dan ini cocok sekali ketika perempuan itu dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi rupanya di dalam hidupnya sebelum bertemu dengan Yesus, sebelum kesempatan itu datang, dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar, dan saya yakin yang didengarnya adalah bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan, betul ya? Kalau yang didengarnya adalah hal-hal yang negatif, tentunya dia tidak akan punya iman untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Tapi karena yang didengarnya adalah hal yang positif, yang didengarnya adalah bahwa Yesus ini punya kuasa, bahwa Yesus itu tidak sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah sendiri, maka dari itu dia punya iman. Jadi apa yang kita dengar itu menentukan iman kita. Sehingga hati-hatilah dengan apa yang kita dengar, ya. Komunitas yang ada, komunitas yang terbentuk itu memang komunitas yang terbentuk secara alami, ya. Pernahkah kita lihat, kalau saya dulu punya teman-teman SMP, teman-teman SMA, itu pasti punya geng yang kemudian jadi satu komunitas. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya komunitasnya itu ya ada kesamaannya. Rata-rata sama ya. Kalau yang suka belajar sama suka belajar itu ngumpul jadi satu gitu ya. Tapi yang suka dagelan itu kumpul jadi satu ya. Nah pertanyaannya kita kumpul yang mana ya? Mas Budi gitu. Mas Budi punya komunitas dulu ya teman-teman. So diinget-inget ya, komunitasnya itu ya sama gitu ya. Rata-rata orangnya sama gitu ya. Kayak Mas Ronald dulu mendirikan sebuah partai, namanya Partai Krembol gitu. Ya model-modelnya ya nggak beda jauh gitu ya. Cara berpikirnya, guyonannya itu nggak beda jauh. Kenapa? Bukan berarti kita eksklusif, kita mau, wah kamu nggak sama dengan aku, kamu minggir, enggak. Tapi seorang hamba Tuhan Pak Petrus Quick ya pernah berkata bahwa burung yang sama bertengger di dahan yang sama. Ya, jadi satu dahan kalau ada bertengger burung itu burungnya pasti sejenis sama. Ya nggak ada gagak sama merpati itu satu dahan itu ngobrol bareng, nggak ada gitu ya. Kalau gagak ya gagak semua gitu ya. Kalau merpati ya merpati semua gitu ya. Maksudnya apa? Secara alami kita akan berkumpul dengan komunitas yang sama. Ya, kalau kita nggak nyaman dengan satu komunitas itu, berarti ya memang kita nggak di situ gitu ya. Ya kalau kita perhatikan komunitas-komunitas kita, saya nggak menutup mata di gereja ini pun ada orang-orang yang lebih cocok dengan satu person dengan yang lain gitu ya. Nggak semuanya bisa masuk gitu ya. Ya mungkin kayak Mbak Ana Saryati itu cocoknya sama Bu Yuni misalnya, ya toh? Nah, kalau Mbak Ana itu kumpul sama Bu Harti mungkin ya, ya cocok juga ya, contohnya gitu ya. Nah itu memang kemarin saya udah bilang kasih tahu ya, kita nggak boleh benci orang gitu, kita nggak boleh benci. Tapi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa gitu, it's okay gitu ya. Nggak suka nggak apa-apa gitu. Emang bukan nggak satu frekuensi kalau bahasa kita gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang mendengar firman itu mendatangkan iman. Iman datang dari pendengaran. Artinya ketika kita masuk di dalam satu komunitas, komunitas seperti apa yang banyak mempengaruhi pendengaran kita? Apakah kata-kata yang positif? Apakah kata-kata yang negatif? Apakah kata-kata tentang firman Tuhan? Atau kata-kata yang mencelakakan? Ini akan mempengaruhi cara pandang kita ke depan.
Ada seorang peneliti, ya, ini mengatakan bahwa kalau kita kumpul dengan 4 orang pengusaha, maka akan ada 5 pengusaha. Kalau kita kumpul dengan 4 orang pencuri, maka akan ada 5 pencuri. Siapa itu yang kelima? Kita. Jadi artinya ini akan berdampak kepada kita. Kenapa? Ketika kita punya satu circle, satu komunitas, maka tiap hari kita akan mendengar perkataannya, ya. Kalau Pak Joko misalnya komunitasnya komunitas guru gitu ya, bahasnya tentang bagaimana meningkatkan cara mengajar siswa-siswinya dengan baik, ya tentu itu yang akan jadi concern dia, gitu ya. Kumpulannya sama orang ekonom, mikirin tentang harga saham yang anjlok gitu ya. Ya pasti berpikirnya ke situ gitu ya. Mikirnya tentang teolog, tentang Alkitab, ya pasti berbicaranya tentang itu. Nah, pertanyaan saya, ketika kita mau melangkah dengan iman, sebelum kita melangkah dengan iman seperti apa yang kau pupuk di dalam pikiranmu, di dalam telingamu? Apa yang kamu dengar? Ya, apa yang kamu dengar? Saya punya teman hamba Tuhan yang setiap ketemu pasti bicara tentang akhir zaman. Ya, mulai hitung-hitungannya, ya 5772. Ini tahun ini bulan darah gitu. Wah, ya oke sih gitu ya. Tapi dalam hati saya nggak nyaman gitu ya. Ini kok malah meten-meteni gitu. Ya, meten-meteni gitu ya. Ada yang cocok, orang-orang yang cocok dengan beliau, nggak apa-apa. Cuman kalau saya merasa aduh, kok malah nggak tenang ya, nggak ada damai sejahtera gitu ya. Jadi ya apa yang dibahas betul sih Alkitab gitu ya. Makanya saya juga jujur saya kurang suka. Ya penting kita mengetahui tentang akhir zaman, tetapi bukan itu poin kita gitu ya. Tuhan suruh kita bukan mikirin akhir zaman. Tuhan nyuruh kita mikirin bagaimana kamu hidup jadi berkat itu ya. Masalah nanti akhir zaman pasti ada, Tuhan sudah jelaskan di kitab Wahyu, tapi bukan itu concern kita ya. Tapi ketika dia bicara tentang hal yang menakutkan, jujur kita jadi ikutan takut gitu ya. Ini bicara apa? Pendengaran. Jadi ketika kita mau mendengar, apa yang kita dengar ini apakah memunculkan iman atau malah membunuh iman kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah hati-hati dengan apa yang kita dengar ya. Dengar itu tidak hanya bicara tentang telinga, tetapi zaman sekarang dengar itu berbicara tentang informasi yang kamu serap. Bisa lewat telinga, bisa lewat mata ya, bisa didengar, bisa dilihat. Zaman sekarang ada video, zaman sekarang ada buku, semua orang bisa baca ya. Ini apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Sudahkah kita mendengar firman Tuhan hari ini? Sudahkah kita mendengar tentang janji-janji Tuhan hari ini? Kalau yang kita dengar itu, maka iman kita akan bertumbuh. Yang kedua, Markus 5 ayat 28. Nanti balik ke 27 ya, tapi 28 dulu. Markus 5 ayat 28 berkata begini, sebab kata perempuan itu, kan gitu ya. Ini kan bicara konteksnya perempuan tadi. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi yang kedua, perkatakan firman. Jadi yang pertama dengar, yang kedua perkatakan. Kita harus perkatakan iman. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi di dalam firman Tuhan, Kejadian sampai dengan Wahyu, ada banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa kita harus memperkatakan firman. Contohnya Yosua 1 ayat 8, saya bacakan ya. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Jadi yang kedua ada perkataan firman. Tidak hanya dengar, tetapi kita perlu juga memperkatakan firman. Dan jangan salah ya, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Salah satunya adalah kita punya kuasa dalam perkataan. Ya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari menggunakan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi hanya berfirman itu kuasa Allah ada. Begitu juga dengan kita. Karena kita didesain seperti itu, maka perkataan kita ini punya kuasa. Ada seorang peneliti namanya Dr. Masaru Emoto. Dari namanya Masaru Emoto. Kira-kira orang mana nih? Jepang, betul ya. Nggak mungkin orang Wonogiri. Ya, Dr. Masaru Emoto tahun 1994 sampai 1995 dia mengadakan satu riset dan akhirnya mengeluarkan jurnalnya di tahun 1999 ya. Message from Water judulnya ya. Yaitu apa? Dia memberikan satu penelitian. Jadi ada 2 buah air, yang satu dikasih perkataan positif. Ya. Dikasih kata-kata positif, sedangkan yang satunya dikasih kata-kata negatif. Kemudian air ini kemudian dibekukan. Dan ketika dibekukan, maka yang dikasih kata-kata positif itu menghasilkan kristal yang rapi, kristal yang bagus. Tapi yang dikasih kata-kata negatif ini menghasilkan kristal yang tidak beraturan, gitu ya. Ini penelitian yang betul adanya ya, tahun 2000 sampai penelitian itu kepada negara-negara di barat ya. Tapi ini dilakukan dengan satu asumsi bahwa kata-kata itu ternyata punya dampak. Dan jangan salah, 70% dari tubuh manusia itu adalah air. Jadi kalau ini air dimaki-maki tiap hari, stres nih airnya ya. Sedangkan yang air yang satunya dikasih perkataan yang membangun, perkataan yang indah, yang baik, ini airnya jadi happy gitu ya. Bagaimana kalau ini diterapkan dalam konteks manusia gitu ya. Maka dari itu kita perlu memperkatakan yang baik. Perkatakan yang baik. Tapi ingat, yang baik itu harus yang selaras dengan firman Tuhan. Makanya kalau buat saya, yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Ya. Yang baik belum tentu benar, karena dalam konteks firman Tuhan ada kebenaran yang hakiki. Kemarin saya sudah bilang, ada orang yang berdiri di depan cermin dan berkata, aku hebat, aku bisa, yes, 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 gitu ya. Padahal sebetulnya firman Tuhan bilang apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi gimana? Berarti kita harus bicara lebih. Seperti Yohanes Pembaptis bilang apa? Biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Ini firman Tuhan yang bilang, pasti benar. Ya, maka dari itu ayo kita perkatakan firman Tuhan. Bukan sekedar improve percaya diri kita ya, dengan tadi itu kita bisa yes 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 ya. Bukan hanya itu, tetapi yang jauh lebih penting buat saya kalau kita baca firman Tuhan sebetulnya adalah bagaimana kita menyembah Dia. Bukan bicara untuk kamu itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya betul sih, setuju gitu ya. Tetapi berapa persen ayat Alkitab berbicara tentang itu? Tetapi berapa banyak porsi yang lain kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Jadi ketika kita memuliakan Dia, Tuhan, aku tidak bisa, tapi aku punya Engkau yang bisa segalanya. Amin.
Itu loh, baru itu anak Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan aku bisa, titik. Tuhan aku mampu, Tuhan aku sehat. Ini batuk, ini gerak-gerak, ya sama doa saya apa? Tuhan, aduh, yang bukan angel Tuhan, gitu. Berdiri aja goyang Tuhan. Tetapi aku tahu Tuhan akan membuat aku mampu melayani. Amin. Bukan karena hebat saya, bukan karena hebat kita, tetapi hebatnya Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku cakap melakukan segala sesuatu, bukan karena dia, tetapi karena Tuhan beserta Paulus. Kan gitu ya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan harus kita perspektifkan bahwa ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini harus kita katakan. Dan ini bedanya orang sombong sama orang yang rendah hati, ya. Betul ya? Wah, hebat sekali Pak Sugeng itu semua bisa, ya toh? Benerin ampli bisa, benerin AC bisa, semua bisa. Terus Pak Sugeng ngomong, siapa dulu Sugeng gitu. Nah, ini sombong. Tapi kalau bicaranya, puji Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan, talenta untuk melakukan ini semua. Tuhan memang hebat. Wah, ya toh? Jadi bukan berarti kita menolak dipuji orang, gitu, bukan, gitu ya. Ketika selesai pujian terus ada yang bilang, berarti suaranya bagus. Oh enggak Pak Pendeta, enggak. Suara saya itu cempreng. Saya ini apa sih? Saya hanya remahan rengginang gitu. Biasanya kan begitu ya. Maksudnya biar gak sombong. Tapi buat saya itu bukan sombong ya. Itu malah rada minder gitu ya. Enggak apa-apa ya. Berarti suaranya luar biasa merdu. Puji Tuhan ya. Saya sudah berlatih keras dan Tuhan yang sempurnakan. Dan begitu ya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa ya kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan, gitu. Kita bisa sehat seperti hari ini ya karena Tuhan. Kita bisa berada di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun karena Tuhan. Kelambinnya api-api, coba lihat ya. Bajunya indah-indah, semuanya baik, wangi, luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Karena itu jangan pernah khawatir. Di luar sana udah mulai banyak gonjang-ganjing masalah ekonomi 2025 ya. Ya, memang kita perlu berjaga-jaga, betul, setuju gitu ya. Tetapi jangan terlalu khawatir. Ingat kita punya Tuhan. Dan perkatakan itu, Tuhan, kondisi ekonomi memang morat-marit, tetapi aku punya Bapa yang peduli. Bapak yang akan memberikan roti ketika anaknya minta roti. Betul ya? Bukan memberikan batu ketika minta roti ya. Wes kalau mau memahami hal ini pasti kita banyak diberkati melalui kesaksiannya Bu Brenda. Ya, waduh Bu Brenda itu punya banyak sekali masalah yang datang. Tetapi yang saya lihat tangan Tuhan tidak pernah lalai. Pas di waktu yang tepat menolong. Betul ya? Sampai hari ini bisa ada di sini pun pasti Bu Brenda bilang bukan karena hebatku, tetapi karena hebatnya Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mendengar firman. Yang kedua kita harus memperkatakan firman. Nah kalau ini sudah, baru kita punya iman ini. Dan iman yang benar adalah iman yang dilakukan ya. Karena itu yang ketiga adalah melangkah dengan iman. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya kita hidup karena iman. Kita hidup karena iman. Iman itu bukan sesuatu yang terbukti dulu baru kita percaya. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Makanya ketika Tuhan bilang ada 3 yang besar, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Yang terbesar adalah kasih. Kenapa? Karena kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, kita nggak perlu lagi iman. Karena itu sudah terbukti gitu. Iman itu memang kalau belum kelihatan itu iman, ya. Karena itu yang ketiga, ayo melangkah dengan iman, karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan itu tertulis juga di Markus 5 ayat 27. Maka perempuan ini di tengah orang-orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi si perempuan ini tidak hanya mendengar, tidak hanya memperkatakan, tetapi dia melakukan. Yaitu apa? Ya mendekat dan pegang jubahnya. Perempuan ini nggak bilang, kalau Tuhan mau ngampuni, kalau Tuhan mau nyembuhkan saya kan nanti dipanggil. Ya, terus dia tengok-tengok di pinggir jalan, ya. Lah mau berobat di Panti Wiloso dipanggil, ya. Bigel, ya. Enggak ya. Tapi perempuan ini imannya dia melangkah dengan iman dan dia menjamah jubah. Nah, seperti apa melangkah dengan iman ini dalam kondisi yang kita lakukan sehari-hari gitu ya? Apakah berarti kalau misalnya naksir sama mobil, terus mobilnya ditumpang tangan, dikelilingi 7 kali gitu ya, wah nanti mobilnya jadi milik kita, ya? Apakah itu adalah melangkah dengan iman? Ya, tentu tidak. Iman itu bukan memaksa Tuhan untuk punya pikiran kita, tetapi iman adalah memaksa kita untuk memiliki pikiran Tuhan. Ya kan? Ketika Tuhan berkata, hai kamu jadi istri, harus jadi istri yang tunduk kepada suami. Maka pikiran itu harus mempengaruhi dan memaksa pikiran kita untuk melakukannya. Walaupun kita melihat aduh gak mungkin Tuhan, gak mungkin saya bisa tunduk sama suami model kayak begini. Tapi ingat, ada iman di situ. Harusnya engkau bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang perintahkan. Pikiran Tuhan harus ada di dalam pikiranmu. Apakah dengan melakukan iman, apakah dengan melangkah dengan iman, maka semua akan baik-baik saja? Gimana? Apakah melangkah dengan iman, semua akan baik-baik saja? Perjalanan akan lempeng-lempeng aja gitu ya. Yang pacaran yo aman, nanti sampai ke pernikahan ya, sampai berumah tangga semua aman, damai sentosa, begitu. Haleluya kalau iya. Tetapi yang menarik, coba kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi iman rupanya perlu diuji, ya. Iman perlu diuji, ya.
Dan iman diujinya bukan dengan sesuatu yang menyenangkan. Iman diujinya dengan sesuatu yang dikatakan duka cita. Ini ya, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita ikut Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus, tidak semua permintaan kita Tuhan kasih. Setuju? Ya. Ada yang minta A dikasih A, minta B dikasih B. Wah, senang sekali, ikut Tuhan luar biasa. Ya toh, ikut Tuhan selalu manise. Tapi begitu sekali Tuhan gak kasih, gimana? Langsung mutung, langsung marah. Oh, berarti imanmu masih iman anak-anak. Betul ya? Anak-anak kecil umur 1 tahun 2 tahun bisanya cuman marah, minta. Kalau nggak dikasih nangis. Yo situ. Ya. Seva mintanya belum banyak, dia cuma minta nenen, udah itu doang. Setiap nangis ya mintanya nenen, nggak dikasih nenen, yo nangis, udah itu aja. Betul ya? Makanya Paulus bilang, kamu nggak cuman makan makanan empuk, ada kalanya kamu makan makanan yang keras. Nggak selalu bubur. Ketika kita ikut Tuhan pertama kali, kita minta apa saja dikasih. Makanya kalau saya lihat cerita tentang perempuan tadi yang 12 tahun, ini iman mula-mula, gitu ya. Ketika dia pertama kali ketemu dengan Tuhan, pertama kali jumpa dengan Tuhan, apa yang dia minta Tuhan berikan, yaitu sembuh dari pendarahan 12 tahun. Dan ini sesuatu yang besar, ya, karena sakit itu 1 tahun 2 tahun berat. Batuk aja seminggu nggak sembuh, aduh, awalnya remah gitu ya. Itu cuma batuk, itu cuma seminggu. Bayangin batuk 12 tahun. Ya, kayak apa itu rasanya ya toh? Ditambah lagi ini bicara tentang pendarahan. Di zaman itu perempuan yang pendarahan tidak boleh ibadah. Ya. Jadi sama seperti teman-teman kita muslim, kalau lagi mens nggak boleh ibadah, gitu ya. Orang Yahudi juga sama, ketika perempuan ini pendarahan nggak boleh ibadah. Jadi artinya 12 tahun dia nggak pernah ibadah. Ya, bayangkan, tidak hanya dikucilkan karena dia merasa dirinya sakit, tetapi dia juga merasa tidak layak datang ke Tuhan. Betul ya? Wah, itu penderitaan yang besar. Dan pada hari itu Tuhan berikan kesembuhan. Dikatakan tadi uangnya sudah habis untuk berobat, tapi belum merubah segala sesuatunya. Jadi dia udah jatuh tertimpa tangga, tetapi Tuhan pulihkan. Wow, saya yakin iman perempuan itu akan berkobar-kobar. Tetapi ada kalanya Tuhan akan menguji iman anak-anaknya. Tidak semua yang kita minta Tuhan beri. Kalau Anda sudah ada di tahap itu, berarti Anda sudah dewasa. Ya, bersyukurlah. Makanya dikatakan bergembiralah, sekalipun harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena itu bentuk dari ujian iman kita. Kalau apa yang kita minta selalu jadi, maka tidak bedanya kita punya jin dengan 3 permintaan, betul ya? Ya. Kita ini punya Tuhan. Tuhan itu artinya tuan, bos. Berarti harusnya kita yang tunduk sama dia, bukan dia yang tunduk sama kita. Harusnya kita yang nurut sama dia. Apa yang dia minta kita lakukan, bukan apa yang kita minta dia lakukan. Karena itu Tuhan mau mengubah mental kita yang anak-anak
menjadi dewasa. Betul ya? Harusnya anak itu nurut sama orang tua atau orang tua nurut sama anak? Siapa di sini ya? Aci, menurutmu orang tua nurut sama anak atau anak nurut sama orang tua sih? Anak nurut orang tua ya, setuju ya? Iya betul ya. Ini kamu yang ngomong lah ya, berarti kamu harus nurut sama orang tua ya. Jadi anak itu harusnya nurut sama orang tua. Tapi apakah langsung seperti itu? Tidak. Awalnya orang tua yang nurut anak, ya toh? Tadi itu minta nenen, ya wis kasih, ya toh? Tapi lama-lama kita akan mendidik anak supaya berubah. Yang tadinya kita nurut sama anak, lama-lama anak harus nurut sama kita. Tidak semua yang dia mau kita berikan. Hal yang sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau menumbuhkan iman kita, bukan berarti jor-joran. Opo sing mbok pengeni tak kei. Tuhan, jantung kok deg-degan, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Sling. Oh Tuhan, ekonomiku parah. Tuhan kasih berkat. Sling. Ada kalanya Tuhan biarkan jantungmu berdetak lebih kencang, bahkan sampai dipasang ring. Ada kalanya Tuhan biarkan ekonomimu turun sampai engkau ada di titik terendah. Supaya apa? Supaya kita tahu dan kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa di luar Dia. Ya. Kita ini tidak bisa berbuah, tidak bisa melakukan apa-apa di luar kuasa Tuhan. Dan itu adalah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang terus mau berada di pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang berat, seringkali kita mengamini berjalan dalam iman, tetapi sejatinya berat. Ayo kita belajar bersama-sama, tapi jangan pernah lupa mendengarkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, supaya kita bersama-sama bisa berjalan dalam iman. Dan iman kita semakin hari semakin teruji, jauh lebih mahal daripada emas. Amin.